Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 ingin mempresentasikan hasil analisis komunikasi interpersonal pada film Teman Tapi Menikah yang kedua. Di kelompok 16 ini beranggotakan 5 orang, yaitu ada Azalia, Aulia, Farisa, Tista, dan saya sendiri, Marsha. Tokoh utama pada film Teman Tapi Menikah ini ada dua, yaitu Ayudhya dan Dito. Untuk Ayudhya nih, self konsep positifnya itu ia memiliki keyakinan bahwa dirinya ini mampu untuk mengatasi berbagai masalah. Terus juga dia punya keinginan untuk introspeksi diri dan kemampuan dalam memperbaiki dirinya sendiri. Dan self konsep negatifnya itu Ayudhya memiliki sifat yang sensitif atau peka apabila mendapat kritikan dari individu lain dan cenderung memiliki sikap yang suka mengkritik bahkan hingga ke persoalan kecil sekalipun. Dan tokoh yang kedua itu Dito. Untuk self konsep positifnya, Dito ini mempunyai keyakinan bahwa dirinya tuh mampu untuk mengatasi berbagai masalah. Dia juga memiliki keinginan untuk introspeksi diri dan kemampuan dalam memperbaiki dirinya sendiri. Dia juga dapat menerima pujian dari individu lain tanpa rasa malu. Dan untuk self konsep negatif, Dito ini seringkali merasa pesimis. Untuk sinopsis film dari Teman Tapi Menikah ini menceritakan apa yang terjadi dengan pasangan Ayudhya dan Dito ini di kehidupan menikahnya. Ayudhya yang tiba-tiba hamil ini memperlihatkan kesiapan nih antara Ayudhya dan Dito dalam menghadapi seorang anak. Nah, kepribadian Ayudhya juga menjadi berubah total dari yang tadinya semangat nemenin Dito kemana-mana, jadi nggak semangat dan super sensitif. Dito pun juga harus menahan diri nih dan pura-pura tidak cemburu dengan perhatian Ayudhya yang teralihkan dari Dito ke si janin. Di film Teman Tapi Menikah kedua ini, pertengkaran yang sering terjadi antara Ayudhya dan Dito membuat mereka harus memilih mana yang mau dipertahankan, pernikahan mereka atau si bayi. Dan hubungan yang dibangun oleh kedua tokoh di film ini yaitu romantic relationship, di mana dicirikan oleh keintiman, gairah, dan komitmen yang didefinisikan sebagai hubungan cinta kasih jangka panjang di antara pasangan. Hubungan romantis ini juga mencakup pasangan yang berpacaran secara eksklusif, pasangan yang tinggal bersama, dan dalam analisis film ini pasangan yang telah menikah. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai hubungan tokoh utama, yaitu ada Ayudhya dan juga Dito. Nah, kita akan bahas yang pertama adalah model dinamika hubungan mereka. Bagaimana sih kedua tokoh utama ini, mereka menjalin hubungan mereka. Mereka tuh menjalin hubungan berdasarkan yang pertama adalah kemiripan mereka, di mana dapat kita lihat secara tersirat bahwa mereka memiliki kemiripan, yaitu sama-sama bekerja di dunia entertainment, kemudian memiliki minat yang sama dengan traveling keliling dunia, kemudian juga memiliki sifat yang sama, yaitu tengil menurut teman-temannya. Nah, berikutnya mereka juga membuat hubungan berdasarkan saling melengkapi. Di mana kita lihat di awal film, ditunjukkan sekilas interaksi persahabatan mereka saat SMA, yang dimana Ayudhya terlihat lebih cuek nih dan tegas, sedangkan Dito tuh sifatnya itu lebih periang dan juga manja. Sehingga kedua tokoh utama saat membuat hubungan saling melengkapi dengan sifat mereka masing-masing. Kemudian berdasarkan kedekatan mereka. Dapat kita lihat di cuplikan di awal film, bahwa ketika sudah bersahabat selama 13 tahun hingga akhirnya mereka menikah dan berumah tangga. Ini menggambarkan seberapa dekatnya sih para tokoh utama. Nah, berikutnya mereka juga membentuk hubungan berdasarkan keterbukaan mereka karena tadi mereka sudah sangat-sangat dekat. Kemudian mereka memiliki hubungan sudah selama 13 tahun, di mana sejak SMA mereka tidak ragu untuk menyampaikan sesuatu baik ketidaknyamanan atau bahkan mengutarakan perasaan sayang mereka. Bahkan saat mereka bertengkar, kita dapat lihat bahwa kedua tokoh utama tidak ragu menyampaikan isi hati mereka tanpa ada yang ditutupi. Saat mereka di Bali, Dito sempat nih disuruh temannya untuk bohong aja nih ke Ayu biar diizinin pergi hangout bareng teman-temannya di Bali. Tapi Dito lebih memilih untuk menyatakan atau sejujurnya dia bilang ke Ayu kalau dia mau pergi ketemu teman-temannya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai bagaimana sih tahapan perkembangan hubungan dari tokoh utama. Di sini ada dua bagian, yaitu ada coming together dan juga coming apart. Dari coming together ini ada 5 bagian. Yang pertama ada initiating, di mana dapat kita lihat cuplikan awal film dijelaskan langsung oleh Ayu bagaimana awal mula mereka bertemu. Mereka bisa kenal. Kemudian tahapan berikutnya ada experimenting, tapi dalam film ini tidak digambarkan nih gimana experimentingnya. Mereka langsung lompat ke intensifying, di mana kita bisa lihat Ayu dan Dito sudah mulai cocok dan melakukan setiap kegiatannya di sekolah maupun di luar sekolah, di mana mereka memperbanyak kontak dan bercanda untuk mengakrabkan diri mereka. Kemudian ada integrating, di mana akhirnya mereka bersahabat selama 13 tahun yang menggambarkan bahwa hubungan mereka sudah sangat dekat dibandingkan sebelumnya. Kemudian ada bonding, di mana kita lihat Dito
Dito melamar Ayu dan akhirnya mereka menikah. Dalam tahapan ini Ayu dan Dito ada pada tahap di mana mereka ingin menunjukkan pada dunia bahwa hubungan mereka ada dan sudah berkomitmen. Berikutnya ada cuplikan dari Coming Together. Ayu, Dita, biasa aja. Kali kesekian, biasa juga. Tapi setelah satu perpisahan, aku baru sadar. Hubungan ini gak biasa. gue suka sama cewek. Cewek itu lu, Cak. Dia. Cak, lu masih sahabat gue kan? Ya menurut lo yakin mau ngelamar gak ada cincinnya? Ada. Kebalik. Hari ini adalah pertemuan pertama kita yang kedua. Bukan sebagai teman biasa. Berikutnya kita akan bahas tentang coming apart-nya gimana. Pertama, tahapan yang mereka alami ada differentiating, di mana digambarkan saat Ayu dan Dito sudah mulai menikah selama setahun. Nah, di sini Ayu sudah mulai merasa tidak suka nih sama sifat-sifat buruknya Dito. Kemudian tahap berikutnya ada circumscribing, di mana nggak digambarin di film ini, tapi langsung lompat ke stagnation, di mana sejak Ayu hamil, hubungan antara Dito dan Ayu mulai merenggang akibat dari hormonalnya ibu hamil yang dirasakan oleh Ayu, di mana perubahan sifat Ayu yang buat mereka jadi jarang berkomunikasi dan hubungan mereka mulai merenggang. Kemudian menghasilkan sebuah avoidance, di mana mereka sampai menghindari yang namanya physical touch dan juga bertatapan mata karena masalah mereka. Nah, tahapan akhir ada terminating, tapi Ayu dan Dito tuh nggak sampai ke tahap ini, karena mereka setelah mereka ada di avoidance itu, mereka mulai mencari jawaban gimana caranya memperbaiki hubungan mereka, apalagi waktu itu Ayu sempat mengalami pendarahan, dan mulai saat itu juga mereka memperbaiki hubungan mereka. Baru habis itu kamu cek sound ya. Lu katanya mau support. Kok malah nyusahin sih? Kita lihat di sini dalam hubungan mereka itu ternyata media sosial juga berpengaruh nih, di mana saat itu Ayu dan Dito dipisahkan oleh jarak karena Ayu harus ada di Bali untuk melahirkan dan Dito ada di Jakarta untuk melakukan pekerjaan mereka. Mereka melakukan hubungan mereka melalui aplikasi chatting dan juga sempat melakukan dinner virtual. Berikut adalah cuplikannya. Hai Cip. Makasih ya bunganya. Tumben kamu kepikiran? Iya dong. Biar romantis. Selanjutnya kita masuk ke bagian permasalahan dan gaya yang digunakan. Jadi pada masalah pertama, para tokoh utama menghadapi permasalahan pada masa hamil muda. Diceritakan Ayu dan Dito yang baru menikah langsung dikaruniai seorang anak laki-laki. Nah, pada saat itu mereka masih belum mengerti satu sama lain. Ayu yang sedang mengandung mengalami perubahan secara bentuk fisik, hormon maupun emosional yang mempengaruhi mood, suasana, dan emosi. Nah, di saat kondisi tersebut, Ayu ingin dimengerti oleh suaminya, namun Dito masih belum mengerti kondisi Ayu. Karena pengetahuan Dito yang masih minim, ia mengira bahwa istrinya cepat menyerah pada keadaan yang barunya itu. Nah, gaya konflik yang tokoh utama lakukan ini ialah menghindari. Dapat dilihat dari bagaimana Dito langsung meninggalkan istrinya keluar kamar setelah terjadi pertengkaran di antara mereka. Dapat dilihat dari cuplikan berikut. Kalau gini caranya mendingan bayinya dihilangin aja. Lu ya? Apa? Gila lu ya. Kita masuk ke masalah kedua. Nah, para tokoh utama dihadapi dengan masalah kepentingan dirinya masing-masing. Diceritakan bahwa Dito ingin sekali bertemu dengan teman-temannya, namun Ayu tidak ingin Dito pergi keluar villa yang sedang mereka datangi. Sehingga Ayu menyuruh Dito untuk mengajak teman-temannya untuk datang ke villa. Namun setelah teman-teman Dito tiba, mereka sangat berisik dan mengganggu Ayu yang sedang membaca buku tentang kehamilan. Ayu memanggil Dito ke dalam villa sambil memarahinya dan menyuruh teman-temannya untuk pulang. Nah, namun di sisi lain, Dito itu takut nyinggung hati teman-temannya. Setelah sadar kalau Ayu tuh terasa terganggu, teman-teman Dito memilih untuk pulang. Nah, dari situ tuh perdebatan dimulai. Dito nyalahin Ayu karena perbuatannya tuh labil dan menginginkan waktu sebentar bersama teman-temannya. Pastinya Ayu nyanggah dong ya bahwa yang tadi memarahi Dito itu bukan dirinya, melainkan hormon dari kehamilannya tersebut. Nah, ia juga menyanggah kalau perkataan Dito yang menjadi pengen break itu, dia sanggah kalau jadi orang tua itu nggak ada breaknya.
Dan gaya konflik yang tokoh utama lakukan adalah kompetisi menang kalah, dilihat dari bagaimana kedua tokoh mempertahankan keinginannya masing-masing, dan juga baik Ayu maupun Dito sama-sama menaruh perhatian rendah terhadap kepentingan pasangannya. Dapat dilihat dari cuplikan berikut. Udah pada pulang tuh. Tadi itu hormon. Gila lu ya. Sejak kapan gue nikahin buntelan hormon? Sejak lo hamilin gue. Selanjutnya kami akan membahas mengenai faktor budaya antar tokoh utama. Jadi faktor budaya yang pertama adalah high context dan low context. Pada film Teman Tapi Menikah, tokoh utama Dito dan Ayu keduanya menggunakan budaya low context. Hal ini terlihat ketika Dito dan Ayu sedang bertengkar, kemudian mereka berterus terang mengatakan apa yang mereka rasakan terhadap masing-masing. Hal ini bisa dilihat pada cuplikan film berikut ini. Gue tuh lu kuat kok. Jangan ngasihani diri lu sendiri. Gas. Itu yang lo pikir selama ini, Tok. Setiap kali lo lihat gue enak, lemes, emosi, lo pikir gue gak berusaha nahan. Faktor budaya yang kedua adalah penghindaran ketidakpastian. Hal ini terlihat pada adegan ketika tokoh utama Dito dan Ayu memiliki perbedaan pendapat dengan kedua ibu mereka, di mana Dito dan Ayu memilih untuk melahirkan secara alami menggunakan bidan di Bali. Namun, kedua ibu mereka tidak setuju dan lebih menyarankan untuk melahirkan seperti biasa di rumah sakit. Pada hal ini, Dito dan Ayu berada pada dimensi budaya penghindaran kepastian rendah, di mana mereka lebih toleran terhadap hal-hal yang tidak biasa. Namun, kedua ibu mereka berada pada dimensi budaya penghindaran ketidakpastian tinggi, di mana mereka lebih menghindari dan mengurangi bahaya yang akan terjadi. Hal ini bisa dilihat pada cuplikan film berikut ini. Gak boleh di Bali. Lagian kalau kalian ada apa-apa di sana, kita nggak ada keluarga, siapa yang mau bantuin? Lagi pula kamu tuh mau lahiran normal di sini aja, kenapa sih di rumah sakit? Faktor budaya selanjutnya adalah masculinity dan femininity. Pada kedua tokoh utama Dito dan Ayu, keduanya memiliki sifat budaya feminitas. Hal ini terlihat ketika mereka berdua sedang tertidur, namun bayinya terbangun dan menangis. Lalu Dito lebih mengalah untuk bangun dari tidurnya dan menenangkan anaknya yang sedang menangis. Pada pandangan dunia femininity, menyatakan bahwa pria juga dapat mengambil peran mengasuh, sehingga adanya kesetaraan gender dalam suatu hubungan. Hal ini bisa dilihat pada cuplikan film berikut. Ini adalah kali kesekian aku jatuh cinta. Penyelesaian konflik tokoh utama. Berdasarkan konflik yang dihadapi pada permasalahan pertama, cara tokoh utama menyelesaikan konflik adalah dengan cara mengobrol secara face to face. Semua berawal dari Dito setelah ia selesai manggung di suatu acara. Pada saat sampai di kamar, Dito memulai percakapan dengan bertanya kepada Ayu mengenai permasalahan sebelumnya. Namun, respon Ayu langsung to the point dengan membicarakan semua apa yang dia rasakan, termasuk meminta untuk selalu dekat dengan Dito. Ayu juga beranggapan bahwa Dito selalu meninggalkannya pada saat mulai situasi yang kurang baik. Namun semua terjawab ketika Dito memberikan pengertian kepada Ayu bahwa ia tidak ingin marah di hadapannya. Di akhir penyelesaian konflik ini juga Ayu mengatakan kepada Dito bahwa masalah yang dihadapi ke depannya akan jauh lebih sulit dari masalah yang dihadapinya tadi. Tetapi kita, dalam kutip Ayu dan Dito, harus terus bersama. Saat itu, Dito langsung merespon Ayu dan menyatakan ia tidak akan pergi. Dari pernyataan itu, akhirnya mereka berdua dapat saling memahami dan memaafkan. Dapat dilihat dari cuplikan berikut ini. Jadi kita berantem kenapa ya? Kok kayaknya gede banget ya, Cip? Setelah sekian lama harusnya kamu tahu, Mas. Kalau aku hamil tuh kayak gini. Aku gak ngidam, aku gak apa. Cuma kamu deket doang. Dan kalau karena hamil hubungan kita jadi merenggang, mendingan gak usah ada bayi, Mas.
Selanjutnya, terdapat cara penyelesaian konflik yang dihadapi tokoh utama pada permasalahan yang kedua. Namun permasalahan pertama dan kedua ini sangat berbeda, di mana pada malam itu Dito dan Ayu belum kunjung selesai permasalahannya sampai akhirnya muncul konflik baru yaitu Ayu terpeleset dan akhirnya pendarahan. Ayu langsung menghubungi Dito untuk meminta membawanya menuju bidan dan pada saat itu Dito sedang di luar. Sesampainya di bidan, Ayu ditanya dan diperiksa. Bidan juga memberikan penjelasan kepada Dito bahwa hamil bukan tugas dari seorang istri saja, melainkan tugas kedua. Setelah selesai dari bidan, Ayu dan Dito menikmati jalan santai di daerah perdesaan dan saling mengobrol. Ayu berbicara pada Dito bahwa ia tidak janji untuk tidak marah-marah lagi, namun ia menyatakan akan selalu sayang pada Dito. Dari penjelasan itu, permasalahan mereka akhirnya selesai dan dapat dilihat dari cuplikan berikut ini. Aja. He is a strong boy. Alhamdulillah. Sebaiknya hari ini kamu istirahat di rumah ya. Petrus, hilangkan semua pikiran negatif kamu. Karena ibu senang. Baik, tenang. Hamil itu bukan tugas seorang istri saja. Hamil itu buat berdua. Semua perkataan, pikiran, dan emosi kalian itu berpengaruh pada janin. Sekian hasil analisis komunikasi interpersonal kami dalam film Teman Tapi Menikah 2. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.